Saudara, siapa yang tidak kenal dengan alat musik asal Jawa Barat, angklung? Alat musik yang terbuat dari bambu ini namanya sudah mendunia. Terlebih organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO telah menetapkan angklung sebagai warisan budaya tak benda. Lalu bagaimana proses pembuatan angklung? Berikut liputan tim TVRI dari wilayah Padasuka, Bandung, Jawa Barat. Dari bambu menjadi merdu, itulah angklung. Alat musik khas Jawa Barat yang namanya sudah mendunia. Angklung memang membanggakan bangsa ini. Dari sebatang bambu dapat menciptakan sebuah harmoni nada nan indah. Hal inilah yang membuat saya ingin mengetahui cara pembuatan angklung. Saya pun menuju rumah seorang perajin angklung, Pupu Kurnia, di Gang Babakan Cihapit, Padasuka, Bandung, Jawa Barat. Rumah Ibu Pupu tidak jauh dari Saung Angklung Ujo yang merupakan pusat pelestarian angklung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Ibu. Ya, Ibu, tadi saya lagi jalan terus melihat ada perajin bambu angklung gitu ya. Terus saya ngeliat ini banyak bambu-bambu yang sepertinya ini angklung yang belum jadi. Iya. Oh, jadi ini benar tempat pembuatan angklung ya. Saya Betul. boleh lihat nggak Bu cara pembuatannya? Boleh silakan. Kebetulan sekali di dalam rumah Teh Siti Komala, anak Ibu Pupu sedang mengerjakan pengikatan angklung. Sambil mengajarkan cara mengikat angklung, Ibu Pupu bercerita, ia telah menggeluti kerajinan angklung ini sejak tahun 2001 bersama almarhum suaminya yang sudah turun-temurun menjadi perajin angklung. Mengikatnya saja susah, bagaimana cara menentukan nadanya ya? Saya jadi makin penasaran dengan proses pembuatan angklung, terutama saat menentukan not di tiap angklung. Bayangkan saja dari sebatang bambu kemudian menjadi bernada. Oh iya, di tempat Ibu Pupu ada Pak Ujang Suryana yang bagian menentukan not di tiap angklung. Pak Ujang menceritakan saya, sudah 30 tahun lamanya ia menggeluti kerajinan angklung ini yang merupakan turun-temurun dari keluarganya. Rasa cintanya pada angklung membuatnya bertahan menggeluti kerajinan ini. Pak Ujang menyatakan jenis bambu sangat menentukan kualitas suara angklung. Dan ketika membuat not, ada sejumlah peralatan yang dibutuhkan seperti pisau yang sangat tajam, gergaji atau golok, dan tuner. Tapi di antara semua alat itu yang paling utama adalah kesabaran, ulet, dan teliti. Nah, ini dia cara menentukan not pada angklung. Nah, ini udah sampai di C ini. Harus hati-hati nyebutnya, jangan kelewatan maksudnya gitu. Nah. Pasang ini kan ini buat alat pukul. Selain butuh keahlian khusus dalam membuat angklung, ketelitian dan kesabaran menjadi modal utama. Saya jadi teringat kekhawatiran Ibu Pupu dan Pak Ujang tentang kecintaan generasi mendatang terhadap angklung. Mereka mengkhawatirkan jika kecintaan generasi mendatang terhadap angklung memudar. Kan kalau bikin angklung
nggak ada kata sekolahnya gitu. Kalau dia ya betul-betul anaknya itu yang harus tekun, yang rajin baru bisa. Dikarenakan kalau bikin nada angklung, nadanya apalagi ini juga susah, nggak begitu belajar, nggak bisa langsung jadi. Memerlukan beberapa waktu lama dia baru bisa. Yang betul-betul orangnya juga yang harus ulet, yang bikin angklung, karena orangnya yang misalkan dia nggak mau lah, karena kan angklung teh uangnya juga dikit misalkan nggak bisa tercapai. Jadi harapan ibu mudah-mudahan ke depannya, misalkan kan ibu juga nggak bakalan hidup selamanya, pasti ibu nggak tiada di alam dunia ini. Harapan ibu ke anak-anak generasi muda yang sekarang harus bisa melanjutkan, dikarenakan ini sayang. Nanti pengrajin kurang gitu kan jadi masalah nantinya gitu. Sekarang angklung rame, terus pengrajinnya kurang, ya otomatis harus imbang lah gitu. Ya mudah-mudahan para anak-anak sekarang atau pemuda sekarang bisa mengikuti lah, bisa mengikuti jejak, terus banyak yang hobi, terus banyak juga yang tertarik buat kerajinannya gitu, buat pengrajinnya gitu. Itu harapan. Tekun dan teliti. Jadi kita banyak juga pelajaran-pelajaran dari angklung ini ya Bu ya. Betul. Semoga kekhawatiran Ibu Pupu dan Pak Ujang tidak akan terjadi. Eksistensi angklung maupun para perajinnya tetap terjaga hingga kapanpun. Ibu terima kasih sudah boleh lihat proses pembuatan angklungnya ya. Jangan bosen saya main-main ke sini. Iya, sama-sama terima kasih juga Ibu, apalagi Ibu udah terima kasih Neng sudah mau datang ke sini. Ya, insya Allah kita nanti ketemu lagi ya. Iya. Ini mah sebagai tanda Wah. Ibu terima kasih kan Neng. Mohon maaf Atur harus nuhun diterima. pisan Ibu. Saya dapat kenang-kenangan ini angklung yang nanti akan saya simpan. Iya. Terima kasih Ibu. Dari angklung kita bisa belajar bahwa suatu perbedaan yang disatukan dapat menciptakan sebuah harmoni nan indah. Fitri Herbianti dan tim liputan melaporkan.